yang berusianya 16 tahun. Nah, kami juga sudah mendata, KPAI sudah melakukan pendampingan, baik di lapangan, sampai ketika anak ini berada di kepolisian, sejak aksi tanggal 25, 28, 29, kemudian kerusuhan di tanggal 30, 31. Ya, ini kami mendapatkan data yang di daerah DKI Jakarta, untuk di tanggal 25 ada 150 orang anak di Polda Metro Jaya. Kemudian ada 37 anak yang berada di Polres Jakarta Barat, Polres Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat. Nah, kemudian di tanggal 28 Agustus, aksi di tanggal 28 Agustus, ini ada 200 anak yang berada di Polda Metro Jaya. Kemudian ada sekitar 55 orang anak yang berada di Polres Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Nah, kemudian di tanggal 30 Agustus, ya, ini ada sekitar 15 orang anak di Polres Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Kemudian di tanggal 31 ada 7 orang anak yang berada di Polres Jakarta Utara. Hingga hari ini belum dikembalikan oleh orang tuanya. Nah, ini yang berada di sekitar Jakarta Utara. Kami mendapatkan informasi, mohon maaf, yang pertama, aksi yang berada di daerah istimewa Yogyakarta, di DIY, ada 15 orang anak. Kemudian di Semarang, itu ada 17 orang anak. Kemudian di Kebumen, ada 13 orang anak. Kemudian di Pekalongan, ada 21 orang anak. Kemudian di Wonogiri, ada 7 orang anak. Kemudian di Balikpapan, ada 9 orang anak. Kemudian di Nusa Tenggara Barat, ya, di NTB ada 5 orang anak. Di Solo ada 15 orang anak. Kemudian data yang sudah masuk, kami di Kediri ada 3 orang anak. Kemudian di Surabaya ada 8 orang anak. Kemudian di Bandung ini ada 11 orang anak. Ini mohon maaf yang baru terdata di kami, ya, masuk ke KPAI. Yang datang langsung itu 1 orang yang saat ini anaknya sudah 2 kali 24 jam berada di Polres Jakarta Utara, itu yang datang langsung. Dan yang kami temui tadi malam, dari 7 orang anak ini belum ada satupun yang dikembalikan. Nah, kami dari KPAI ini tidak hanya menerima pengaduan, tetapi kami juga mencoba menganalisis ada fenomena apa dalam aksi ini, sehingga di semua daerah merata pelajar dilibatkan. Ya, yang kami khawatirkan adalah mereka menjadikan pelajar sebagai tameng, ya, sebagai tameng, dan juga terprovokasi, yang mudah diprovokasi, dan mereka paham bahwa pelajar yang ketika nanti ditangkap itu mudah dikembalikan. Kami khawatir ada kesimpulan besar dalam aksi ini di beberapa daerah bahwa keterlibatan pelajar ini secara masif digerakkan. Dan yang kedua, secara perencanaan, bahkan mungkin sampai di daerah yang pelosok sekalipun, semuanya pelajar ada. Ada yang berbeda di aksi hari ini dengan aksi tolak putusan MK setahun yang lalu. Ketika aksi tolak putusan MK di tahun yang lalu, itu kami menganalisis pengerahan massa memang agak organik untuk anak-anak ini, karena mereka melalui game online salah satunya. Kemudian kalau di dalam aksi hari ini, mereka mendapatkan broadcast, ya, atau WhatsApp, dan yang lebih memprihatinkan karena rata-rata mereka mendapatkan informasi dari alumni. Jadi karena dari alumni, ada juga mohon maaf yang difasilitasi, ada juga yang anak tidak tahu terus akhirnya mereka ikut. Nah, ini menjadi catatan besar bagi kami, dan termasuk juga anak-anak yang masih dirawat, ya. Hari ini masih dirawat di beberapa rumah sakit. Nah, pada intinya kami berharap KPAI pertama, kami menyoroti tindakan represif dari aparat penegak hukum terhadap anak-anak, terutama anak-anak yang sekarang masih berada di
kepolisian ya. Mereka ada yang mohon maaf diperlakukan dengan tidak manusiawi ya, yang melanggar undang-undang sistem peradilan pidana anak. Kemudian ada yang sampai juga dituntut itu memakai KUHP bukan memakai sistem undang-undang sistem peradilan pidana anak ya. Jadi pidana yang dipidanakan itu pidana orang dewasa. Yang kedua ada yang mereka dijadikan satu dengan orang dewasa. Ya, padahal seharusnya anak ditahan itu tidak boleh lebih dari 1 kali 24 jam. Kami menyoroti bahwa masih banyak aparat penegak hukum yang belum paham tentang undang-undang sistem peradilan pidana anak. Ya, sehingga cara memperlakukannya pun juga semena-mena. Kemudian yang ketiga, kami menemukan banyak upaya yang di lapangan ini yang mohon maaf entah itu anak orang dewasa diberlakukan sama sehingga baik video ataupun foto itu kami mendapatkan ya ada beberapa yang mohon maaf ada yang dipukul dan lain sebagainya yang semestinya itu tidak terjadi pada anak-anak. Nah, yang keempat kami sangat berharap bahwa baik aparat penegak hukum pemerintah itu hadir termasuk mendampingi anak-anak ketika diproses hukum ya karena mereka masih punya hak yang harus dilindungi sehingga anak-anak ini tidak lepas begitu saja dan sekali lagi tetap mendapatkan perlakuan yang manusiawi. Nah, terakhir terima kasih LNHAM di dalam forum ini kita semua punya suara yang sama bahwa masih ada catatan kemanusiaan hari ini terhadap para peserta aksi dan juga masih banyak yang belum mendapatkan perlindungan. Sehingga dengan adanya kesempatan ini saya sangat berharap dan kita semua saya kira bahwa kita mengetahui identifikasi ini seperti apa dan jangan sampai kejadian seperti ini terulang kembali. Sekali lagi terima kasih dan mari kita menyuarakan kemanusiaan. Kalau kami di KPAI ya untuk anak-anak bisa tetap berpendapat dan kemudian juga terlindungi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Diah dari KPAI yang telah menyampaikan berbagai temuan eh, khususnya terkait dengan anak-anak. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan jurnalis yang saya hormati, demikian tadi berbagai aktivitas yang dilakukan oleh LNHAM ya di Indonesia dan komplit ada 6 institusi yang hadir dan menyampaikan eh, berbagai aktivitas yang dilakukan dan beberapa temuan, bahkan tadi sebagian rekomendasi sudah disampaikan. Nah, eh, mungkin saya sedikit menggarisbawahi saja bahwa dari berbagai kegiatan yang sudah dilakukan oleh LNHAM ini, kita tahu bahwa terdapat sejumlah demonstrasi unjuk rasa, kemudian juga terjadi berbagai insiden ya di dalam unjuk rasa tersebut. Bahkan juga ada tindakan-tindakan yang bersifat persekusi yang kita lihat di mana dalam berbagai aktivitas itu telah menyebabkan sejumlah orang meninggal dunia. Kemudian juga ada sejumlah orang yang luka-luka, nanti datanya akan kita rekapitulasi sehingga menjadi data yang lebih valid ya. Kemudian juga selain itu kita lihat di berbagai daerah fasilitas publik juga rusak, baik itu eh, DPRD misalnya beberapa kantor DPRD, beberapa rumah pejabat dan fasilitas-fasilitas publik yang lain yang tadi sudah diinventarisasi oleh teman-teman Ombudsman juga mengalami kerusakan. Dan selain itu juga ada sejumlah penangkapan penahanan baik terhadap orang dewasa dan juga anak-anak ya yang tadi kesulitan untuk mengakses, kesulitan untuk memberikan bantuan hukum dan lain sebagainya juga ada di antaranya perempuan juga yang tadi disampaikan oleh teman-teman dari Komnas Perempuan dan tentunya dari berbagai hal yang temuan yang kita dapatkan di lapangan juga sebenarnya di Komnas HAM sendiri ada satu yang jadi perhatian kita terkait dengan proses penegakan hukum terkait dengan kematian Afan Kurniawan ya, yang mungkin nanti Pak Saurlin bisa menjelaskan apa yang dilakukan oleh Komnas HAM ya terkait dengan
Afan Kurniawan, tetapi Pak Kut, Bapak mau menjelaskan itu atau gimana nanti? Boleh ya. Jadi sebelum nanti dilanjutkan dengan berbagai rekomendasi yang akan kita sampaikan juga pada kesempatan ini. Silakan Pak Surlin ya. Ya, ringkas saja. Eh, Gelar kasus terhadap kasus Afan Kurniawan sudah dilakukan tadi oleh Ditpropam di Mabes Polri dan terbukti ada karena Ditpropam bekerja untuk pelanggaran etik, telah terbukti ada pelanggaran etik. Namun kemudian Ditpropam melimpahkannya kemudian ke Bareskrim Mabes Polri untuk pengusutan dugaan pidana. Jadi besok akan ada sidang etik resminya karena hari ini adalah gelar kasus yang mendengarkan pandangan-pandangan. Dan Komnas HAM sudah melakukan pekerjaan sendiri juga dan kami sudah menyampaikan itu kepada pihak Mabes Polri terkait pekerjaan Komnas HAM untuk mencoba melakukan pemantauan dan penyelidikan dan kami sudah memeriksa 7 orang terduga pelaku dan kemudian mentranskrip semua hasil pemeriksaan yang kami lakukan saat ini sedang terjadi. Yang kedua, kemudian kami juga sedang mengumpulkan seluruh potongan-potongan CCTV yang ada. Kami menyurati secara resmi berbagai instansi yang ada di sepanjang jalan untuk mendapatkan rekaman CCTV dan eh, untuk memastikan keseluruhan fakta-fakta bisa kami kumpulkan sebelum kejadian, saat kejadian, dan setelah kejadian. Ini penting buat kita untuk mendapatkan informasi dan fakta seterang-terangnya terkait peristiwa itu. Dan yang kemudian adalah kami ingin pastikan proses komunikasi yang terjadi di dalam kendaraan taktis sehingga kita membutuhkan informasi percakapan selama berada di rantis sebelum saat kejadian dan setelah kejadian. Saya kira itu penting buat kita untuk mendapatkan keseluruhan fakta-fakta yang dibutuhkan nanti oleh Komnas HAM dalam menyusun laporan pemantauan penyelidikan kami yang secara independen dan kemudian melahirkan rekomendasi. Sejauh ini itu yang kami lakukan dan kami akan meneruskan pekerjaan kami dan tadi Bareskrim Polri juga menyampaikan bahwa mereka akan kerjasama sebagaimana sudah dimulai oleh Dipropam kerjasama dengan artinya membuka diri kepada kami dan kami akan lanjutkan untuk melakukan itu. Intinya sejauh ini telah terbukti ada pelanggaran etik terkait pidananya, ada dugaan sehingga dilimpahkan ke eh, reserse atau di eh, Krimum di Mabes Polri. Sorry, ya di Krimum ya. Eh, saya kira itu tambahan dari terkait progres kasus Afan Kurniawan. Terima kasih. Baik, rekan-rekan jurnalis kami juga perlu sampaikan bahwa dalam berbagai kejadian ada sejumlah orang yang meninggal dunia ya akibat peristiwa itu, misalnya di Jogja juga ada, di Makassar ya, yang tentunya itu akan menjadi perhatian khusus dari kami di Komnas HAM. Nah, selanjutnya dari berbagai informasi yang tadi sudah kami peroleh, tentunya ada sejumlah rekomendasi-rekomendasi yang akan kami sampaikan, yang sebagian tadi sudah disampaikan oleh Bu Maria, juga dari KND, juga Bu Aceh ya sudah sampaikan, juga teman-teman dari Ombudsman. Eh, Sekarang kita dari KPAI juga sudah menyampaikan tadi ya. Kemudian kami beri kesempatan kepada Bu Anis untuk menyampaikan beberapa rekomendasi atas berbagai peristiwa yang terjadi. Silakan. Terima kasih Pak Dawai. Ada beberapa rekomendasi yang ingin kami dorong dari Komnas HAM. Yang pertama adalah kami mendorong aparat negara untuk terutama aparat keamanan ya dan kepolisian membebaskan para peserta aksi yang sampai saat ini masih ditahan di berbagai
level, baik itu di Polda, Polres maupun Polsek, dan menghentikan eh, penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang selama aksi berlangsung, serta meminta aparat keamanan dan penegakan hukum untuk melakukan penanganan secara akuntabel, transparan, dan berkeadilan yang berpegang pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, prinsip-prinsip presumption of non-innocence, kemudian hukum acara, akses bantuan hukum, karena banyak sekali yang ditangkap ini berdasarkan informasi dari banyak organisasi masyarakat sipil tidak mendapatkan akses atas bantuan hukum dan juga mengedepankan pendekatan restoratif justice. Yang kedua, kami juga ingin mendorong aparat penegakan hukum untuk melakukan proses penegakan hukum, terutama bagi para korban yang meninggal dunia dan mengalami luka-luka yang diduga itu disebabkan oleh kekerasan yang dilakukan oleh aparat. Yang ketiga, kami meminta kepada pemerintah untuk membuka ruang dialog dan juga menjawab akar masalah yang menjadi persoalan sehingga masyarakat kemudian banyak menyampaikan aspirasi ke publik, terutama adalah terkait dengan persoalan ekonomi. Yang keempat, kami ingin mendorong agar kebebasan pers dijamin selama hari-hari ini karena kami mendapatkan informasi banyak media yang mengalami pembatasan ketika akan melakukan peliputan di wilayah-wilayah di mana terjadi aksi demonstrasi dan juga kebebasan berpendapat berekspresi tidak dibatasi karena misalnya seperti salah satu media sosial TikTok misalnya bisa saya sebut itu fitur online-nya ditangguhkan sementara dan kita meminta agar itu tidak dibatasi karena itu merupakan bagian dari media sosial yang bisa digunakan oleh masyarakat tidak hanya untuk menyampaikan pendapat dan ekspresi, tetapi juga itu bisa mengganggu perekonomian ya, karena UMKM banyak yang menggunakan fitur itu. Yang terakhir adalah tentu Komnas HAM ingin mendorong hak atas pemulihan bagi para korban, baik yang meninggal dunia, mengalami luka-luka, dan juga ditangkap secara sewenang-wenang karena mereka mengalami trauma, keluarganya mengalami trauma, apalagi bagi mereka yang itu merupakan kelompok rentan, perempuan dan anak-anak. Tadi sudah disebutkan juga oleh KND bahwa ada potensi mereka yang mengalami kekerasan bisa kemudian menjadi disabilitas baru. Saya kira itu rekomendasi dari kami dan tentu nanti LNHAM akan terus melakukan dan melanjutkan pemantauan terkait situasi ini untuk membuat laporan yang lebih komprehensif. Baik, terima kasih Bu Anies dan selanjutnya mungkin ini yang terakhir rekan-rekan media yang kami hormati dan sayangi ya. Eh, kita tahu bahwa belakangan ini kecenderungan untuk penggunaan cara-cara violence ya dalam menyampaikan pendapat dan itu tentunya menjadi keprihatinan kita bersama. Memang yang namanya kebebasan menyampaikan pendapat itu adalah di kebebasan berpendapat dan berekspresi itu dijamin oleh konstitusi kita, juga instrumen HAM internasional. Namun demikian dalam menyampaikan ekspresi dan pendapat tersebut tentunya tidak dengan cara-cara menggunakan berbagai bentuk kekerasan yang bisa menimbulkan akibat seperti yang tidak kita inginkan tentunya. Nah, untuk itu kami akan memberi kesempatan kepada semua LNHAM di sini mungkin ada yang ingin disampaikan terkait eh, penggunaan kekerasan dalam berunjuk rasa, sehingga diharapkan eskalasi kekerasan yang terjadi di berbagai daerah ke depannya bisa lebih menurun. Untuk itu kami persilakan Bu Maria, mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan. Yes, sedikit saja terkait dengan tambahan yang sudah dilakukan ya dan juga sampai dengan hari ini Komnas Perempuan juga menyediakan pengaduan melalui Bitly ya. Jadi secara online pengaduan ini menjadi bagian yang juga terus kita pantau karena mereka yang di sejumlah daerah itu juga tidak semuanya bisa mengakses terhadap
laporan yang langsung. Kemudian yang kedua, sekali lagi Komnas Perempuan menekankan bahwa pentingnya negara hadir ya untuk menghentikan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam melakukan aksi ini secara berlebihan, karena ini juga ditemukan sejumlah penangkapan yang sewenang-wenang termasuk sweeping. Ini juga saya kira menjadi bagian yang penting untuk diperhatikan, karena sweeping ini bukan di tempat umum tetapi juga sudah masuk ke ranah-ranah privat di rumah, di keluar, di dalam rumah, di dalam kosan misalnya. Ini juga sesuatu yang cukup meresahkan bagi perempuan. Kemudian kekhawatiran yang lain juga saya kira muncul juga, diksi-diksi yang berbau sara. Ini juga di beberapa tempat kami temukan itu disuarakan juga. Nah, yang terakhir saya kira secara detail terkait dengan hasil terakhir Komnas Perempuan di Tanjung Priuk, mungkin nanti Kak Friska bisa juga bantu menambahkan ya. Silakan. Kasih. Mau menyampaikan atau cukup? Nanti aja. Baik, makasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin Bu Aci ada yang mau disampaikan untuk Iya. Iya baik, tentu saja kami ya seperti halnya juga teman-teman sangat tidak setuju kebebasan berekspresi ini dilampiaskan dengan kekerasan. Jadi artinya kita tidak ada bedanya dengan orang yang juga melakukan kekerasan kepada kita. Sebut saja bagaimana apakah terpikirkan dampak ketika kita melakukan kekerasan, melakukan penjarahan, bahwa itu pun juga melukai anak-anak bangsa. Pemilik rumahnya memiliki anak-anak dan trauma itu tidak akan mudah hilang. Sama ketika sweeping juga dilakukan, anak-anak, penyandang disabilitas, perempuan, trauma itu tidak mudah. Kita akan ingat kejadian 98, traumanya sampai sekarang. Dan situasi dan kondisi hari ini juga adalah sama. Jadi kami sangat menentang, silahkan berekspresi sebagaimana itu juga dijamin dalam undang-undang, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, tetapi sampaikanlah segala sesuatunya secara kondusif, asertif, ya. Terima kasih. ya. Baik, dari Ombudsman mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Eh, baik Pak, semua pihak begitu untuk kemudian menahan diri untuk menggunakan cara-cara kekerasan di dalam eh, menyampaikan pendapat ataupun menangani teman-teman masa aksi yang melakukan demonstrasi. Selain itu, Pak, mungkin sedikit kami menyampaikan rekomendasi berkenaan dengan banyaknya fasilitas publik yang rusak, gitu ya. Kepada instansi terkait, khususnya pemerintah daerah, diharapkan untuk segera melakukan mengidentifikasi begitu ya fasilitas publik yang rusak dan melakukan revitalisasi, karena ini sangat penting. Ketika fasilitas publik rusak, tentu akan menghambat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dan berikutnya kami juga menemukan bahwa belum adanya kanal pengaduan yang khusus berkenaan dengan penanganan aksi ini, begitu. Mungkin nanti aparat kepolisian perlu membuat kanal pengaduan khusus. Demikian juga pemerintah daerah, begitu, di mana kami menemukan bahwa ketika situasi chaos dan misalnya orang tua mencari anaknya ini agak kesulitan, begitu ya. Sehingga kanal pengaduan yang mudah diakses ini diperlukan untuk kemudian para keluarga yang mencari anak-anaknya, keluarganya yang kemudian terlibat di aksi dan tidak balik ke rumah begitu, segera kemudian bisa mengakses itu. Demikian juga dengan pemerintah daerah, kanal pengaduan yang kemudian bisa memberikan ruang bagi masyarakat melaporkan akses fasilitas-fasilitas publik yang rusak itu bisa segera cepat begitu ya diberikan informasinya oleh masyarakat. Nah, itu mungkin Pak beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami beri kesempatan Pak Wawan dari LPSK. Terima kasih Pak Dawai. Tentu LPSK selaku lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk bisa memberikan pelindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana
bisa membuka akses layanan langsung melalui 08577 00 100 dan 48. Jadi saya ulangi lagi 08577 001 008. Jadi bila mana ada korban dari aksi demonstrasi atau penyampaian pendapat, silakan untuk bisa menghubungi nomor telepon LPSK. Jadi perlu kami sampaikan bahwa LPSK selain memberikan pelindungan juga bisa memenuhi hak-hak saksi dan korban, baik memberikan bantuan medis maupun rehabilitasi psikologis maupun psikososial. Jadi kita sudah melakukan berbagai upaya, baik di daerah melalui kantor perwakilan maupun sahabat saksi dan korban. Silakan diakses nomor yang tadi saya sampaikan. Terima kasih Pak Dawai. Baik, terima kasih Pak Wawan. Dan terakhir Mbak Diah dari KPAI, apa masih ada di Zoom? Bu Diah, tadi soalnya sambil jalan dia. Ya, kalau tidak ada, kita akan buka pertanyaan ya. Jadi rekan-rekan jurnalis yang saya hormati, demikian yang bisa disampaikan oleh 6 LNHAM menyikapi situasi yang berkembang terakhir ini dan berbagai temuan tadi sudah disampaikan juga berbagai rekomendasi dan baik kepada aparat juga kepada aparat pemerintah, aparat negara dan lain sebagainya dan juga kepada masyarakat juga ada himbauan-himbauan yang juga disampaikan dan selanjutnya kami berikan kesempatan kepada rekan-rekan jurnalis apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin digali lebih dalam, kami persilakan untuk disebutkan nama dan medianya ya. Silakan mungkin dari yang pertama dari sebelah kiri, Mas yang pakai baju kaos Yonex, silakan. Tes. Hendro dari Berita Tes ya. Tes. Minta tolong bisa disebutkan mungkin daftar 10 nama korban jiwa Ibu. Tadi kan Ibu menilai itu. Karena sudah ada yang beredar-beredar, ada yang 10, ada yang 9, 8. Mungkin bisa disebutkan Bu biar kita juga bisa detail. Terima kasih. Ya. Baik, saya Singgih dari Kompas.com. Izin kami ingin menanyakan soal ada dua sikap lembaga ya. Yang pertama pemerintah dan juga ada dari PBB terkait peristiwa ini gitu ya. Dari pemerintah sendiri ketika lembaga-lembaga HAM dan berbagai NGO juga mendesak agar institusi kepolisian ini berbenah diri atas kejadian ini, tapi pemerintah justru akan menaikkan pangkat dari para polisi yang sedang walaupun mereka dianggap korban ya. Nah, kami ingin minta tanggapannya apakah langkah ini dinilai tepat atau seperti apa karena belum ada evaluasi sudah diberikan kenaikan pangkat. Kemudian yang kedua terkait dengan tanggapan dari PBB ya, yang menyoroti peristiwa ini. Kalau dari yang kita lihat bersama, PBB itu memberikan atensi bahwa harus ada ruang dialog antara masyarakat dan pemerintah. Sebagai lembaga negara HAM mungkin mempunyai atensi juga terkait dengan apa yang disampaikan oleh PBB ini. Terima kasih. Baik, satu lagi mungkin, silakan. Saya Brian dari Metro TV. Ini berkaitan dengan kematian Afan. Ada dugaan bahwa Afan ini didorong sebelum terjatuh dan juga ditabrak. Nah, dari temuan Komnas HAM tadi kan mengatakan sudah
memeriksa para pelaku dan juga mendapatkan data CCTV dari sejumlah instansi juga. Temuan Komnas HAM berkaitan dengan dugaan Afan didorong ini seperti apa kalau kita lihat dari CCTV ataupun temuan lainnya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan mungkin satu lagi yang perempuan ya, yang perempuan. Ini 3 tadi laki-laki. Ada nggak? Tapi jangan dipaksa juga kalau ada. Ini. Oh, ya, oke, silakan. Terima kasih Pak, saya L dari Kompas TV. Pertanyaannya cuma satu saja, sebenarnya terbaru Direktur Lokataru ini diduga oleh polisi sebagai dalang penghasutan dan ternyata juga ditangkap secara paksa. Mungkin boleh minta tanggapannya ya, Ibu dan Bapak sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi yang pakai jaket coklat, silakan Mas. Nah, coklat apa orange itu ya? Orange ya. Oke, terima kasih Pak. Kacamatanya harus diperbaiki nih. Ya, perkenalkan saya Wahyu dari KBR. Ada 2 deh. Jadi kemarin Komnas HAM sudah ke Polda ya untuk meninjau atau memantau peserta aksi yang ditahan dan ada pula disampaikan desakan supaya mereka dibebaskan. Nah, pertanyaannya bagaimana tindak lanjut dari pertemuan itu? Respon dari kepolisian bagaimana? Yang kedua, bagaimana sikap Komnas HAM dan mungkin lembaga lain merespon pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut ada upaya makar dalam aksi demonstrasi beberapa hari terakhir ini. Yang terakhir satu lagi deh, apakah lembaga-lembaga yang tergabung di ini, Komnas HAM, Ombudsman dan KPAI mungkin atau LPSK akan membentuk satu tim gabungan khusus gitu atau tim gabungan besar yang berisi banyak lembaga untuk menyelidiki represivitas atau kekerasan aparat saat aksi beberapa hari terakhir. Terima kasih. Baik, yang terakhir ya, satu lagi. Terakhir sedikit Silakan. menambahkan, terima kasih Radit dari Liputan 6. Tadi sempat disinggung soal berapa jumlah korban, begitu ya. Saya juga mau menyinggung soal sudah ada berapa banyak laporan orang hilang sejauh ini yang mungkin sudah masuk ke hotline dari masing-masing lembaga. Itu satu. Kemudian tadi juga disebutkan ada tim investigasi khusus. Apakah memang sudah dibuat dan siapa ketuanya dan bagaimana nanti teknisnya? Ataukah mungkin ada deadline daripada durasi kerjanya? Dan terakhir, tadi disebutkan ada sweeping ke dalam ranah privat ya, ke dalam kosan seperti itu. Itu boleh dijelaskan detailnya, mungkin di lokasinya di mana, dan kemudian korbannya siapa, dan tindakan yang dilakukan di sweeping di ranah privat itu seperti apa. Terima kasih. Baik, saya kira cukup ya. Sudah ada 6 respon dari rekan-rekan media. Yang pertama tadi Pak Eko, Mas Singgih, Mas Brian, Mas L, Mas Wahyu, dan Mas Radit ya. Nah, kami persilakan terlebih dahulu untuk Bu Ketua Komnas ya untuk merespon sesuai dengan yang ditanyakan tadi. Silakan. Cek pengaduan sebentar. Ini ditanya sudah ada pengaduan yang hilang atau belum kan? Ya, terima kasih teman-teman atas responnya terkait dengan korban meninggal dunia. Memang perkembangannya ada 11 ya, barusan tambah 1. Itu Afan Kurniawan, Jakarta. Kemudian Sarinawati, Makassar. Saiful Akbar, Makassar. M. Akbar Basri, Makassar. Budi Haryadi, Makassar. Rusmadiansah, Makassar. Sumari, Solo. Reza Sendi Pratama, Yogyakarta. Andika Lutfi Falah, Jakarta. Iko Juliarto Junior, Semarang. Dan satu lagi Manokwari, tetapi identitasnya masih sedang dikumpulkan oleh Komnas HAM. 11. Itu hasil media monitoringnya Komnas HAM. Ya, 11. Kemudian terkait dengan PBB, sebenarnya PBB juga sudah bertemu dengan kami. Kebetulan saya dan Pak Saurlin yang melakukan komunikasi dengan Komnas Perempuan pada 2 hari yang lalu lah.
2 hari yang lalu kami melakukan diskusi terkait situasi di Indonesia dan tentu kami menghormati perhatian PBB yang sangat serius melihat situasi di Indonesia. Tentu kami setuju ruang dialog ini sangat penting. Sejak Komnas HAM menyampaikan pendapat, mendorong rekomendasi kepada pemerintah membuka ruang dialog bagi masyarakat, karena selama ini aksi yang terjadi memang seperti akumulatif karena ruang dialog yang sangat sempit ya. Sehingga ketika masyarakat ingin menyampaikan pandangannya terkait dengan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, kemudian juga kebijakan dan lain-lain, itu seperti ada tersedia tetapi diaksesnya tidak mudah gitu. Sehingga ruang dialog ini memang sangat dibutuhkan. Terkait investigasi, yang Afan kan Komnas HAM sedang melakukan investigasi, tetapi karena ada banyak kasus-kasus yang kemudian juga menyusul kematian dan luka-luka, nanti LNHAM ini akan membentuk tim yang akan diinformasikan kemudian ya, bagaimana tim ini akan bekerja. Kemudian terkait dengan pemerintah, tentu salah satu rekomendasi kami memang mendorong agar pemerintah, DPR, aparat penegak hukum, aparat keamanan ini memanfaatkan momentum ini untuk dilakukan satu reformasi, terutama institusi tertentu gitu ya, sehingga harus dimulai dari mana ya, evaluasi kinerja gitu ya. Terutama kemarin yang sudah kami sampaikan adalah di institusi aparat penegak hukum untuk dilakukan evaluasi kinerja. Soal apresiasi tentu itu di luar ranah kita gitu ya untuk memberikan komentar, tetapi tentu kami mendorong karena reformasi ini sudah didorong lama, ini penting juga untuk nanti bagian dari yang harus kami dorong. Soal Metro TV nanti Pak Saurlin yang akan menjawab ya, kasus Afan. Kemudian Direktur Lokataru tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa memang kami menghimbau aparat kepolisian ini untuk lebih profesional dalam melakukan kerja-kerja, terutama menyikapi aksi-aksi hari ini untuk tidak mudah melakukan penangkapan, penahanan secara sewenang-wenang, termasuk kepada Direktur Lokataru. Karena kami khawatir bahwa kebebasan berpendapat, berekspresi yang dijamin di dalam konstitusi dan undang-undang hak asasi manusia, ini kemudian dalam implementasinya, dalam pelaksanaannya berbenturan dengan regulasi yang lain, terutama Undang-Undang ITE yang selama ini selalu menjadi tantangan kita dalam mendorong pemenuhan hak fundamental untuk menyampaikan pendapat dan ekspresi. Sehingga terkait dengan kasus Lokataru tentu Komnas HAM sangat menyesalkan dan mendorong agar kepolisian menggunakan pendekatan restoratif justice gitu ya untuk membebaskan gitu ya. Kemudian terkait dengan yang dibebaskan tindak lanjutnya seperti apa? Karena Komnas HAM ini intensif membangun komunikasi dengan kepolisian, tentu kami terus-menerus memantau yang sudah diamankan bahasa polisi, tetapi kami menyebutnya ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang. Kami monitor, kami pantau untuk dibebaskan, dan para keluarga yang ada di berbagai kepolisian juga sejauh ini berkomunikasi dengan Komnas HAM, sehingga itu bagian dari tindak lanjut yang bisa kami pantau. Lalu terkait aduan, apakah ada aduan terkait dengan orang yang hilang gitu ya? Ada sebagian aduan terkait dengan anak mereka yang tidak ada komunikasi, tetapi orang tuanya datang ke berbagai kantor kepolisian juga belum menemukan. Ini salah satu aduan juga yang diterima oleh Komnas HAM. Untuk investigasi khusus tadi sudah saya sampaikan bahwa LNHAM akan melakukan pengumpulan fakta secara bersama-sama, tetapi seperti apa nanti mungkin di informasi berikutnya. Mungkin itu dulu respon. Baik, silakan Bu Maria, mungkin ada yang ingin ditanggapi. Tadi ada beberapa pertanyaan seperti yang disampaikan tadi terkait sweeping ya, mungkin ya. Silakan. Ya, baik, terima kasih Mas Dawai.
terkait dengan sweeping ini yang dari pemantauan kami melakukan konsolidasi dengan masyarakat sipil yang menjadi mitra kerja Komnas Perempuan itu dilakukan oleh polisi dan TNI mendatangi tempat-tempat berkumpul mahasiswa di sekitar kampus, baik di tempat-tempat makan maupun juga di taman-taman di sekitaran kampus. Kemudian juga terkait ini ya, saya kira secara detail atau di tempat-tempat lain mungkin juga lembaga-lembaga itu juga ada juga yang di sweeping. Mungkin Kak Friska bisa menambahkan terkait dengan sweeping di beberapa tempat ini. Makasih. Ya, baik. Mungkin saya menambahkan beberapa eh, informasi terkait sweeping yang kami dapatkan itu dari mitra-mitra di daerah. Di antaranya adalah sweeping ke kantor-kantor lembaga penyedia layanan. Misalnya di Solo itu sampai ke Spekham karena di situ memang merupakan titik kumpul ya dari para aktivis dan juga mungkin para korban yang selama ini mencari layanan. Kemudian kalau di Semarang itu kami lihat adalah sweeping yang dilakukan sampai masuk ke kampus, kemudian juga di beberapa tempat yang lain. Nah, yang agak unik ini memang yang di Papua. Kami juga mendapatkan isu sweeping di apa namanya di Manokwari, tetapi memang dia isunya pemindahan tapol. Jadi memang akibat dari kejadian UNRAS ini memang sampai merambah juga mungkin ke isu-isu yang lain. Tetapi itu yang menjadi kekhawatiran kami tadi sudah disampaikan oleh Ibu Maria Ulfa bahwa sweeping yang dilakukan ini menimbulkan trauma yang apa namanya ya terhadap kelompok-kelompok rentan tertentu. Di antaranya adalah perempuan karena memang selain sweeping juga ada berita-berita tentang ancaman kekerasan seksual baik terhadap mahasiswa maupun terhadap etnis minoritas sehingga ini yang merupakan concern dari Komnas Perempuan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Eh, mungkin itu ya. Ada yang ingin ditambahkan? Cukup, Mbak Tatun? Pak Wawan, ada yang ingin direspon? Iya, dikit aja Pak Dawe. Ya, silakan. Terkait dengan kebutuhan untuk tim gabungan ya dari LNHAM. Saya rasa dari LPSK tadi sudah saya sampaikan bahwa dalam merespon kejadian ini LPSK sudah membentuk satgas khusus ya di internalnya LPSK dengan membagi 5 wilayah yang tadi sudah saya sampaikan. Saya ulangi sekali lagi, pertama adalah di Jabodetabek, Banten, dan Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, Bali, NTT, dan NTB, kemudian Jawa Tengah dan DIY, Sulawesi dan Papua, dan kemudian yang terakhir Sumatera dan Kalimantan. Selain itu juga sudah disusun SOP penanganannya yang kurang lebih dari Satgas ini pertama adalah tugasnya untuk melakukan pemetaan wilayah dan kita sudah lakukan itu. Sampai hari ini sudah ada 10 wilayah yang kemudian kita lakukan penjangkauan dan koordinasi. Kemudian selain melakukan pemetaan tentu melakukan penjangkauan dan pengumpulan informasi. Kemudian kita juga sudah melakukan koordinasi dengan APH dan stakeholder terkait. Dan terakhir terkait dengan asesmen atau kebutuhan pelindungan maupun pemenuhan hak dari para korban. Mungkin itu Pak Dawe yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wawan. Terakhir saya kira Pak Saurlin ya tadi ditanyakan terkait dengan apa Avan ya. Silakan. Ya, terima kasih. Terkait peristiwa ini dari sisi Mabes Polri dulu dijanjikan 20 hari, kemudian diperpendek menjadi 7 hari. Saya kira itu progres yang cukup cepat. Dan kita harus imbangi juga, Komnas HAM harus lebih cepat juga dalam melakukan proses pemantauan dan penyelidikan ini. Ya, tentu yang pertama buat kami peristiwanya sudah ada yang meninggal dan ada yang melakukan dan dilakukan oleh aparat yang sedang bertugas dengan perangkat kendaraan aparat juga. Artinya sudah jelas di sana objeknya. Sekarang
kita fokus pada subjeknya, ya. Apakah ini dilakukan sebagai suatu keterpaksaan atau dalam situasi kedaruratan, ketakutan misalnya, atau ada suatu kelalaian dan atau ada suatu tindakan sengaja. Pembuktiannya inilah yang membutuhkan fakta-fakta. Dan fakta, potongan-potongan fakta yang beredar ini mesti kita verifikasi, termasuk misalnya video yang tadi katanya ada yang mendorong. Itu perlu kita pastikan secara digital forensik apakah peristiwa itu benar, ya. Karena kita butuh kepastian apakah itu genuine atau sudah merupakan pekerjaan editing, ya. Oleh karena itu kami ingin melengkapi dulu keseluruhan fakta-fakta sehingga nanti kami memiliki kesimpulan yang utuh terkait peristiwa ini, dan kami belum bisa menjawab itu dan belum kami bisa menilai pertanyaan tadi apakah itu benar atau tidak. Ada video itu sama kami, ada banyak sekarang, dan kami masih terus meminta banyak informasi dan video dari berbagai pihak supaya Komnas HAM makin lengkap ini barang. Dan melalui kesempatan ini saya juga minta jika ada publik atau siapa saja yang memiliki informasi, data, dan fakta yang bisa memperkaya penemuan kebenaran atas peristiwa ini secara utuh, dengan sangat terbuka kami akan menerimanya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan jurnalis yang saya hormati. Tadi sebenarnya ada satu pertanyaan yang belum terjawab, ini dari Mas Wahyu KBR terkait dengan pernyataan Bapak Presiden bahwa dari peristiwa-peristiwa ini ada upaya makar ya tadi ya. Ada yang ingin menjawab? Hah? Baik ya, Bapak, mungkin saya ingin menjawab ya bahwa yang pertama ini tuduhan yang tidak main-main tentunya ya, apalagi ini disampaikan oleh Presiden. Nah, oleh karena itu saya kira eh, proses hukum harus dijalankan dengan sebaik-baiknya ya. Kalau misalnya memang ada tuduhan makar ini tentunya kepada siapa ini juga perlu diproses, diinvestigasi, diselidiki dengan sebaik-baiknya, dan kami tentunya berharap bahwa jangan sampai upaya menyampaikan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat karena ada keprihatinan terhadap suatu persoalan itu kemudian eh, menjadi terhambat karena ada tuduhan makar ini. Jadi makar makar tersebut perlu diselidiki dan kita berharap kalau misalnya memang tuduhan itu benar, maka pihak yang melakukan makar itu tentu perlu diproses secara hukum gitu ya. Nah, tetapi kemudian jangan sampai isu makar ini kemudian menghambat mereka-mereka yang akan menyampaikan pendapatnya secara damai. Mungkin gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi disampaikan juga terkait dengan membuka ruang dialog kepada publik yang ingin menyampaikan pendapatnya. Saya lihat ada beberapa praktek yang sudah dilakukan di beberapa daerah ya, yang saya kira itu bagus. Misalnya ada kepala daerah yang menerima secara langsung mereka-mereka yang ingin menyampaikan pendapatnya sehingga kemudian tidak terjadi anarki atau kekerasan dalam situasi seperti itu. Jadi mengedepankan dialog dalam menerima unjuk rasa ini saya kira langkah yang sangat bagus, dan juga himbauan Pak Prabowo kepada instansi pemerintah baik eksekutif dan legislatif untuk membuka ruang pintu ya bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya dan menerima mereka dengan sebaik-baiknya, itu saya kira himbauan yang sangat baik juga untuk kita kita garis bawahi ya, bahwa harusnya memang dari pemerintah tidak alergi menerima kritik atau saran atau pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat sehingga tidak menimbulkan tindakan-tindakan yang bisa meresahkan atau bisa menimbulkan tindakan kekerasan.
Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian dari kami, dan kami akhiri ya konferensi pers ini, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh LNHAM yang sudah hadir pada kesempatan ini, baik Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komisi Nasional Disabilitas, Ombudsman, LPSK, dan juga dari Komnas KPAI. Nah, ini kebetulan Ibu Diah hadir. Ada statement yang ingin disampaikan terakhir, Bu Diah? Silakan. Ya, desk information, saya baru saja dihubungi teman-teman yang ada di Jakarta Timur. Saat ini masih banyak yang di sana, ada sekitar puluhan orang yang mungkin nanti bisa teman-teman KUPP kita komunikasi selanjutnya ya via WhatsApp, karena memang ini sangat urgent, terutama yang berkaitan dengan perlindungan ya, perlindungan dan ada unsur kekerasan lainnya. Nah, terakhir saya ingin menyampaikan agar setelah kejadian ini semoga tidak ada lagi upaya represif baik dari aparat penegak hukum ataupun juga pemerintah betul-betul hadir ya dalam hal ini untuk pencegahan, kemudian penanganan dan pemulihan bagi mereka yang saat ini sedang dirawat ataupun yang sedang berproses ya, berproses baik di hukum dan lain sebagainya, dan juga ada tetap perlindungan pada masyarakat menyampaikan kebebasan untuk berpendapat. Mungkin itu saja. Terima kasih Mas Dawi. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, demikian ya pernyataan bersama dari Komnas, dari Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia, dan sebagai simbol perdamaian kami akan bergandengan tangan ya di sini untuk menunjukkan dan menghimbau kepada masyarakat agar dalam melaksanakan unjuk rasa juga bisa dilakukan secara damai. Terima kasih atas kehadiran semuanya, dan mungkin kita bisa jumpa lagi di waktu yang akan datang. Bagi teman-teman yang nanti ingin doorstop, kami persilakan setelah acara ini. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.